Jiwa yang terpilih. Tidak semua pesan hadir untuk menyenangkan hati. Beberapa pesan datang sebagai tamparan lembut dari semesta, sebuah panggilan yang tidak bisa Anda abaikan. Bila Anda sampai pada video atau narasi ini, itu bukan karena algoritma atau kebetulan belaka. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang sedang mengarahkan langkah Anda untuk menerima pesan ini. Ini adalah interupsi ilahiyah. Saat langit menembus rutinitas duniawi Anda untuk menyampaikan sesuatu yang penting bagi perjalanan jiwa Anda. Dalam keheningan hati, kadang kita bisa merasakan bisikannya yang lembut namun tegas. Bukan dalam bentuk suara yang menggema, melainkan sebagai dorongan batin yang tak bisa diabaikan. Saat ini, Anda sedang berdiri di ambang gerbang perubahan besar. Ada energi yang sedang bergerak, dan Anda adalah bagian dari rencana itu. Tapi bersamaan dengan kemajuan spiritual yang Anda alami, muncul pula gangguan-gangguan tak kasat mata yang mencoba membelokkan arah Anda. Disinilah peringatan ini hadir, untuk menyadarkan dan melindungi Anda sebelum sesuatu yang penting tergelincir dari tangan Anda. Narasi ini bukan sekadar hiburan atau kata-kata indah penyejuk hati. Ini adalah seruan spiritual yang mendesak, untuk Anda membela panggilan jiwa yang telah Tuhan tanamkan dalam diri Anda. Dunia ini tidak selalu ramah terhadap cahaya yang Anda bawa. Jika Anda tidak berjaga, suara-suara asing akan mencoba membungkam kekuatan Anda. Namun kabar baiknya adalah, apa yang ada dalam diri Anda jauh lebih besar dari apapun yang mencoba menjatuhkan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyadari, membangkitkan, dan melindunginya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mengajak Anda untuk subscribe, berlangganan, dan menyalakan notifikasi agar tidak tertinggal pesan-pesan seperti ini di masa mendatang. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh jiwa Anda, tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda merespon panggilan ini dengan kesadaran. Dan bila Anda merasa terdorong untuk mendukung perjalanan spiritual ini secara langsung, Anda dapat memberikan super thanks, sebagai bentuk dukungan pada karya yang bertujuan membangkitkan kesadaran jiwa-jiwa pilihan di seluruh dunia. Pertama, waspadalah. Ini adalah peperangan spiritual yang nyata. Dalam perjalanan menuju takdir yang telah ditetapkan secara ilahiyah, ada satu hal yang harus Anda sadari. Semakin dekat Anda dengan pintu terobosan, semakin intens pula tekanan yang Anda hadapi. Ini bukan ilusi. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah realitas di balik layar kehidupan. Musuh terbesar bukan hanya yang terlihat di luar, melainkan yang berbisik di dalam pikiran Anda, menciptakan keraguan, kelelahan emosional, kebingungan spiritual, dan desakan untuk menyerah, seolah jalan ini terlalu berat untuk diteruskan. Tapi jangan salah menilai tanda-tanda ini. Semua itu terjadi bukan karena Anda sedang kalah, tetapi justru karena Anda terlalu dekat dengan kemenangan besar. Ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha mengacaukan energi Anda. Tujuannya bukan sekadar membuat Anda lelah, tapi memadamkan nyala cahaya dalam diri Anda. Musuh dari dalam dan luar berusaha membungkam suara jiwa Anda, mengaburkan arah tujuan, dan menutupi cahaya kesadaran yang telah lama Anda rawat. Namun tekanan ini bukan tanda kutukan, melainkan bagian dari pemurnian diri. Ini adalah ruang antara yang menandakan bahwa Anda sedang ditransformasi dari versi lama menuju versi yang jauh lebih kuat dan selaras dengan misi jiwa Anda. Dalam tahap ini, kesadaran menjadi senjata utama. Anda tidak bertarung dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan. Anda tidak membalas dengan kata-kata kosong, tapi dengan kedalaman doa dan keteguhan pilihan hidup. Anda sedang dipanggil untuk melampaui pola lama yang pasif, yang takut, yang merasa tidak layak. Ini adalah panggilan untuk bangkit sebagai pribadi baru, yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, tetapi dituntun oleh kesadaran dan kekuatan batin yang bersumber dari pusat ilahi dalam diri Anda. Peperangan ini bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling sadar. Dunia akan terus menawarkan suara-suara yang memikat tapi menyesatkan. Tidak semua nasihat adalah cahaya. Tidak semua peluang adalah panggilan. Anda perlu membedakan mana yang berasal dari semesta, dan mana yang sekadar ilusi yang dibuat untuk menjauhkan Anda dari jalur tujuan sejati. Dan dalam kebisingan dunia ini,
Suara Tuhan dalam batin Anda hanya bisa terdengar jika Anda benar-benar hadir dan berjaga. Ingatlah, apa yang telah Tuhan tempatkan di dalam diri Anda adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah benih dari misi besar yang tidak boleh diperdagangkan dengan kenyamanan sesaat atau kesenangan yang palsu. Anda diberi tanggung jawab untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Karena saat dunia mencoba meredupkannya, satu-satunya yang bisa melindunginya adalah keputusan Anda untuk tetap selaras dengan energi ilahi yang membimbing Anda. Ini bukan masa untuk lemah. Ini adalah masa untuk terjaga dan bertindak. Kedua, musim ini menuntut kesadaran dan kejelasan arah. Saat ini, dunia roh sedang mengalami pergerakan besar. Dua arus energi sedang bergerak sejajar. Satu membawa Anda menuju percepatan ilahi, sementara yang satu lagi menarik Anda kembali dalam kabut kebingungan dan penundaan. Inilah musim penyaringan. Siapa yang benar-benar terjaga akan terdorong naik, tapi siapa yang tertidur dalam rasa nyaman palsu akan perlahan tenggelam dalam stagnasi. Anda perlu peka membedakan ketenangan yang berasal dari kedamaian ilahi dan ketenangan yang merupakan jebakan dari kelalaian spiritual. Dalam keheningan yang tampak biasa-biasa saja ini, sesungguhnya ada percakapan ilahi yang sedang berlangsung. Tuhan sedang berbicara tidak melalui suara keras, tetapi melalui getaran lembut di hati Anda. Ia sedang menguji kesadaran Anda, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangunkan. Apakah Anda masih mampu mengenali tanda-tandanya di tengah rutinitas? Apakah Anda bisa tetap terjaga ketika semesta sedang mengatur ulang arah Anda? Inilah waktunya untuk tidak lengah. Mukjizat tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia mengetuk diam-diam. Dan hanya mereka yang terjaga yang akan membuka pintu. Salah satu ujian paling berat dalam musim percepatan adalah rasa lelah yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari dalam jiwa. Ini adalah kelelahan spiritual yang membungkam semangat, mengikis tekad, dan membuat Anda kehilangan sensitivitas terhadap arah ilahi. Musuh tidak bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidup Anda, tetapi ia bisa memperlambatnya dengan membuat Anda merasa jenuh, bosan, atau terlalu nyaman. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Ucapkan dari dalam hati, Tuhan, nyalakan kembali semangat hidupku. Jangan biarkan aku tertidur ketika keajaiban hampir tiba. Kesadaran yang Anda butuhkan saat ini bukan hanya tentang melihat apa yang nyata, tetapi merasakan apa yang belum tampak. Dunia bisa menyuguhkan banyak pilihan, tapi hanya satu yang selaras dengan tujuan jiwa Anda. Maka bukan waktu untuk mengikuti keramaian atau memutuskan berdasarkan rasa takut. Ini saatnya Anda bertanya, apakah ini yang memang ditujukan semesta untukku? Kejelasan bukan hanya soal arah, tapi soal keberanian untuk menolak semua yang tampak baik tapi tidak berasal dari kebenaran terdalam Anda. Kebangkitan sejati tidak akan muncul dalam zona nyaman. Ia muncul saat jiwa diuji, saat Anda harus memilih jalan yang lebih tinggi meski tidak mudah. Anda tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja, melainkan untuk menghidupi takdir yang penuh kuasa dan cahaya. Maka, jangan kejar kenyamanan, kejarlah keselarasan. Karena hanya mereka yang hidup dalam kesadaran spiritual, yang tetap terjaga di tengah ketenangan semu, yang akan menerima anugerah penuh dari musim ini. Ketiga, ketepatan adalah kunci, taat tanpa menunda. Di musim transisi dan percepatan spiritual seperti saat ini, ketepatan menjadi kunci utama. Setiap keputusan, bahkan yang tampak kecil, dapat membawa dampak besar terhadap jalur kehidupan Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang peka terhadap waktu dan irama ilahi yang sedang bergerak di sekitar Anda. Ketika Anda menunda langkah yang telah diilhamkan oleh intuisi terdalam atau bisikan dari energi semesta, itu bukan lagi kehati-hatian, melainkan bentuk resistensi halus yang bisa merusak momentum spiritual Anda. Seringkali kita menunggu kepastian total sebelum bertindak. Kita menunggu tanda besar, peneguhan eksternal, atau validasi dari orang lain. Padahal, keberanian untuk melangkah tanpa semua jawaban justru menunjukkan kedewasaan spiritual. Langkah pertama tidak selalu disertai cahaya terang. Namun seringkali,
Saat kita berani menapakkan kaki di jalur ilahi, jalan berikutnya akan muncul dengan sendirinya. Inilah bentuk nyata dari iman, bertindak dalam ketidakpastian dengan keyakinan bahwa energi semesta akan menuntun langkah selanjutnya. Musuh dari panggilan sejati tidak selalu berupa hal buruk. Justru yang paling berbahaya adalah hal-hal yang tampak baik, masuk akal, bahkan menjanjikan secara duniawi, tapi tidak selaras dengan arah jiwa Anda. Ini bisa berupa relasi, proyek, tawaran, atau peluang yang terlihat menarik di permukaan, tetapi hampa dari nilai ilahiyah di dalamnya. Dibutuhkan ketajaman spiritual, discernment, untuk membedakan mana yang benar-benar berasal dari sumber ilahi dan mana yang hanya bayangan dari harapan semu. Kemampuan Anda untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak otentik adalah salah satu bentuk ketaatan tertinggi. Dunia akan mencoba menggoda Anda dengan banyak hal yang tampaknya baik, tetapi tidak membawa Anda ke arah tujuan jiwa. Ketika Anda mampu menutup pintu bagi yang palsu, Anda secara otomatis membuka pintu bagi janji yang sejati. Ingatlah bahwa Anda tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Anda dipanggil untuk tetap setia pada arah suara batin yang berasal dari Tuhan dan semesta. Taat bukan soal tunduk secara membabi buta. Taat adalah kesediaan untuk mengikuti arus ilahi bahkan ketika jalannya belum sepenuhnya terlihat. Ini tentang sinkronisasi dengan kehendak yang lebih tinggi. Ketika Anda selaras dengan waktu dan maksud Tuhan, kehidupan akan mulai bergerak lebih lancar, seolah semesta merespons setiap langkah Anda. Ketepatan dalam waktu, tindakan, dan hati akan membuka pintu-pintu yang tak terlihat, karena pada akhirnya, kemenangan Anda bukan hasil usaha keras semata, tapi buah dari penyerahan total dan tindakan yang selaras. Keempat, bangkit dan pertahankan takdirmu. Jika Anda merasa kelelahan akhir-akhir ini, bukan hanya secara fisik, tetapi sampai ke dasar jiwa, itu bukan tanpa alasan. Kelelahan ini adalah tanda bahwa Anda sedang menjadi sasaran dalam pertempuran spiritual yang tidak terlihat. Semakin besar tujuan Anda, semakin kuat pula upaya untuk menjatuhkan Anda. Musuh dari dalam dan luar mencoba melemahkan semangat Anda, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda berbahaya bagi sistem yang ingin Anda lampaui. Ketahuilah bahwa rasa letih itu bukan tanda akhir. Itu adalah panggilan untuk bangkit dengan kesadaran baru. Inilah saatnya mengambil kembali posisi Anda. Jangan biarkan momentum ilahi yang telah dibangun selama ini terkikis oleh rasa lelah yang membutakan arah. Fokus Anda adalah kunci. Saat Anda kehilangan fokus, Anda membuka celah. Tapi ketika Anda memilih untuk berdiri, memegang kembali pedang energi ilahi dalam diri, berupa keyakinan, keberanian, dan kejelasan arah hidup, maka semesta akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda bukan dalam suasana liburan spiritual. Anda berada di garis depan perubahan besar yang sedang bergerak. Apa yang telah ditanam oleh kekuatan ilahi dalam diri Anda tidak akan pernah bisa dicabut oleh energi negatif, kecuali Anda sendiri menyerahkannya. Jangan biarkan rasa nyaman yang semu, atau tawaran istirahat yang datang dari kehampaan batin, mencuri momentum ilahi yang sudah dibangun. Ini bukan saatnya berlindung dalam zona nyaman. Ini adalah saatnya melangkah keluar batas, ke tempat yang ditentukan untuk jiwa yang berani. Momen-momen inilah yang akan menentukan bentuk masa depan Anda. Ingatlah bahwa keberhasilan spiritual tidak selalu datang dengan guncangan hebat. Kadang ia datang dalam bentuk bisikan kecil, dalam keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Anda tidak perlu memenangkan semuanya sekaligus. Yang perlu Anda lakukan adalah bertahan hari ini. Berpegang pada takdir Anda, melindungi energi Anda, menolak untuk menyerah. Ketika Anda tetap berdiri dalam badai, bukan hanya Anda yang berubah, tapi jalan yang Anda lalui pun akan terbuka dengan sendirinya. Maka jangan tunda lagi. Jangan biarkan gelombang perubahan ini lewat tanpa Anda menungganginya. Gelombang ini tidak datang dua kali dengan kekuatan yang sama. Bergeraklah, ambil langkah. Bangkitlah sebagai pribadi yang sadar bahwa hidupnya punya makna jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Api yang Anda lalui hari ini bukanlah alat penghancur, melainkan tungku pemurnian. Ia sedang membentuk versi terbaik dari Anda, versi yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia,
dan tidak bisa dihentikan oleh bayang-bayang masa lalu. Terakhir, saatnya menyadari siapa Anda sebenarnya. Jiwa yang terpilih. Apapun yang Anda hadapi saat ini, rasa sakit, tekanan, kesendirian, atau kebingungan, semua itu bukan tanpa tujuan. Setiap luka, setiap tetes air mata, setiap malam panjang yang Anda lalui, adalah bagian dari proses penyucian batin. Tekanan itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Semesta tidak menempatkan beban berat di pundak yang lemah. Justru karena Anda kuat, Anda dipanggil untuk melalui semuanya. Mungkin dunia hanya melihat bekas luka di permukaan, namun jauh di dalam jiwa Anda tahu luka itu adalah bukti dari perjuangan rohani yang Anda menangkan dalam diam. Setiap luka itu adalah medali keberanian spiritual, bukti bahwa Anda melewati badai dan tetap berdiri. Anda tidak runtuh, Anda tidak hancur, Anda sedang dibentuk. Dan hasil dari pembentukan itu bukan sekadar ketahanan, tetapi kemuliaan yang akan bersinar saat waktunya tiba. Tempat tersembunyi di mana Anda merasa dilupakan, sebenarnya adalah ruang suci tempat jiwa Anda sedang dimurnikan. Jangan meremehkan kesunyian, karena dalam kesunyian itulah kekuatan sejati sedang dibangun. Di balik layar, dalam keheningan yang sepi, semesta sedang mengukir identitas baru dalam diri Anda. Versi diri Anda yang lama sedang dilepaskan, dan versi Anda yang lebih luhur, yang tak tergoyahkan oleh pujian ataupun cercaan, sedang dilahirkan. Kini saatnya Anda berdiri, bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai pemegang takdir. Bangkitlah dengan kesadaran penuh bahwa apa yang Anda miliki di dalam diri adalah sesuatu yang tak tergantikan. Jalanilah hidup Anda dengan keyakinan seorang yang telah dipilih, karena Anda memang dipilih. Dan waktunya bukan besok, bukan nanti, waktunya adalah sekarang. Jangan tunggu keajaiban dari luar. Jadilah keajaiban itu sendiri.